Halo, semangat pagi. Apa kabar rekan-rekan yang terkasih? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Pada jejak Alkitab kali ini kita akan membahas kitab Keluaran. Peristiwa Keluaran, yakni peristiwa keluarnya bangsa Israel dari penjajahan Mesir, merupakan pusat pengalaman iman Israel. Allah yang bertindak demi kepentingan mereka bukanlah dewa-dewa dari bangsa-bangsa timur dekat kuno yang seringkali tidak berarti, yang terputus dari kenyataan dan ditempatkan pada alam mistis. Allah Israel secara dramatis masuk ke dalam lingkup waktu dan bangsa yang real, seperti yang tertulis dengan pengantar 10 perintah Allah pada Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Menyebut nama Yahweh berarti membangkitkan gambaran tentang Allah yang sepenuhnya terlibat. Dengan nama itu, ia mengungkapkan jati diri. Yahweh tanpa peristiwa Keluaran bukan lagi Yahweh. Peristiwa Keluaran bukan hanya menunjukkan jati diri Yahweh, melainkan juga jati diri Israel. Israel mulai dikenal sebagai umat Allah justru pada peristiwa Keluaran. Peristiwa ini mengandaikan bahwa para bekas budak orang Mesir itu ternyata berbeda dari orang-orang sezamannya. Peristiwa Keluaran dengan pengalaman perjanjian di Gunung Sinai, yakni perjanjian Allah dengan Israel yang ditandai dengan Dekalog, merupakan ciri mereka sebagai umat Yahweh. Oleh karena itu, proses Keluaran adalah suatu proses pemilihan. Pengarang kitab Keluaran secara singkat mengungkapkan proses itu dengan kata-kata ini: engkau akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Bagian dari Alkitab kita yang merangkum kedua jati diri tadi adalah kitab Keluaran. Ini adalah dokumen Alkitabiah yang istimewa yang mengungkapkan akar-akar Israel. Israel menyadari bahwa akar-akar ini terletak di luar tanah terjanji. Namun, berkat kelebihan penulis-penulis Israel, asal-usul itu bisa disajikan secara kuat sekaligus akrab. Kitab Keluaran bukan sekadar rekaman perjalanan Israel, melainkan juga merupakan semacam kartu jati diri, rekaman interaksi antara manusia dengan rahmat ilahi, antara keberhasilan dan kegagalan manusia, dan antara bimbingan serta pengampunan ilahi. Rekan-rekan yang terkasih, pengalaman yang tersimpan dalam kitab Keluaran ini tidak pernah usang. Dengan menyajikan jati diri, kitab unik ini tidak menghalangi perkembangan. Itulah sebabnya Israel dapat menerapkan kenangan akan peristiwa Keluaran dalam berbagai situasi sulit yang terjadi dalam sejarah mereka. Contohnya, pada abad ke-6 sebelum Masehi, Deutero Yesaya, yaitu kitab Yesaya, melukiskan kepulangan Israel dari Babel sebagai Keluaran yang kedua. Teman-teman bisa membaca dalam Yesaya 40 ayat 3. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan lurus bagi Allah kita. Contoh yang lain, pada abad kedua sebelum Masehi, penulis kitab Yudit menggambarkan dikalahkannya ancaman-ancaman lain terhadap iman Israel dalam bentuk Helenisme yang dilakukan oleh Holofernes dan pasukannya. Di sini digambarkan kembali bagaimana Israel lolos dari pengejaran bangsa Mesir melalui Laut Merah. Rekan-rekan dapat membacanya pada Yudit 16 ayat 2, kurang lebih seperti ini. Sebab Allah penghancur alat-alat perang, dialah Tuhan, di tengah umatnya telah dipasangnya perkemahannya untuk melepaskan aku dari para pengejarku. Contoh yang lain lagi, pada abad pertama sebelum Masehi, penulis kitab kebijaksanaan berusaha menyelesaikan persoalan pembalasan bagi orang saleh dan orang jahat di metropolitan Mesir.
Ia menyesuaikannya dengan pengalaman Keluaran dan menyimpulkan sebagai berikut. Sebab apa yang menghukum musuh menjadi anugerah dalam kekurangannya bagi mereka. Teman-teman dapat membacanya pada Kebijaksanaan 11 ayat 5. Di sini, musuh adalah subjek Mesir dan subjek mereka adalah penggambaran untuk Israel. Menyangkut peristiwa kunci pengalaman iman Israel ini, yakni kitab Keluaran, peninggalan Mesir sama sekali tidak mempunyai catatan, bagaikan patung Sphinx yang diam membisu. Hal itu sama sekali tidak mengherankan. Tulisan-tulisan Mesir lebih menaruh perhatian pada keagungan dan kehormatan Firaun. Hubungan Musa dengan pemimpin Mesir yang tak berdaya oleh tulah pasti kurang menarik bagi para penulis sejarah mereka. Lebih dari itu, menurut pandangan yang umum diterima, apa yang diceritakan di dalam kitab Keluaran merupakan gejala yang umum di dunia timur dekat kuno. Beberapa tulisan Mesir berbicara mengenai Apiru, yang ditulis dalam bahasa Akkad, yakni bahasa Semit Selatan, barangkali menunjuk pada Habiru. Orang-orang Apiru atau Habiru ini sering digambarkan sebagai bangsa yang terlantar, pengganggu ketentraman, tidak pernah puas dan sering mengacau pada milenium kedua atau ketiga. Akan tetapi tidak jarang juga mereka menjadi pedagang-pedagang. Juga diberitakan bahwa orang-orang pengembara ini menyediakan tenaga kasar untuk pembangunan militer Mesir. Rekan-rekan yang terkasih, kata Ibrani berasal dari kata Habiru. Namun perlu diingat bahwa Habiru pada mulanya adalah melulu istilah sosiologis, bukan rumusan etnis. Mengesankan bahwa istilah Ibrani digunakan dalam kitab Keluaran hanya bila ada kaitannya dengan hal tinggal di Mesir dan penindasan yang mereka alami. Rekan-rekan dapat melihatnya pada Keluaran 2 ayat 11. Rupanya terjadi proses asimilasi di sini. Nenek moyang bangsa Israel yang secara bebas pergi ke Mesir di kemudian hari berasimilasi dengan bangsa Apiru atau Habiru tadi. Karena nenek moyang bangsa Israel adalah penggembala, semi pengembara, mereka pasti harus mengubah cara hidup mereka ketika akhirnya menjadi budak dan pekerja kasar. Mereka pasti berkali-kali masuk keluar Mesir. Berdasarkan teks kitab suci, tampak ada beberapa rute yang berbeda. Akan tetapi, dari sudut pandang pengalaman iman Israel, hanya ada satu peristiwa Keluaran. Peristiwa Keluaran itu dipimpin oleh Musa dan mencakup juga peristiwa teofani, yakni penampakan Allah di Gunung Sinai ketika diberikan kepada umat Israel Dekalog. Kelompok di bawah pimpinan Musa ini rupanya tidak begitu besar. Hanya saja diperingati dalam ibadat dan ditekankan oleh para teolog Israel, maka proporsinya menjadi sangat besar. Kelompok yang kecil itu berkembang, baik dalam hal jumlah maupun dalam hal peranan. Masalahnya bukan hanya soal perkembangan angka saja, melainkan juga soal persepsi iman. Semua orang Israel merasa terwakili oleh kelompok yang kecil itu, kelompok yang telah berhasil melepaskan diri dari tempat pembuatan batu bata milik Firaun. Rekan-rekan yang terkasih, kendati cerita kitab suci sama sekali tidak memberi informasi historis dalam arti modern, namun di sana ada beberapa petunjuk mengenai situasi peristiwa itu. Pada umumnya, peristiwa Keluaran ditempatkan pada abad ke-13 sebelum Masehi. Menurut para ahli, Firaun yang menindas Israel adalah Ramses II, seorang pembangun besar dari kerajaan yang baru memerintah dari tahun 1290 sampai 1224 sebelum Masehi. Salah satu dasar pendapat ini adalah kesaksian Keluaran 1 ayat 1 yang berbicara tentang kota perbekalan Ramses. Ramses II dikenal sebagai pendiri ibu kota Timur Laut, Delta Nil.
istilah kota Ramses tidak digunakan lagi sesudah tahun 1100 sebelum Masehi. Meskipun beberapa orang membedakan antara Ramses II sebagai penindas Israel dengan Firaun dalam kitab Keluaran, namun berdasarkan Keluaran 2 ayat 23, para pakar mengidentikan Ramses II baik sebagai penindas maupun Firaun. Menurut pandangan ini, Keluaran terjadi sekitar tahun 1250 sebelum Masehi di wilayah timur laut Kairo dan sebelah barat terusan Suez. Perlu diingat bahwa studi mengenai kapan terjadinya peristiwa Keluaran dan perebutan Kanaan masih terus berkembang hingga saat ini. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada abad 15 sebelum Masehi. Nah, rekan-rekan yang terkasih, kitab Keluaran adalah suatu kitab populer. Seperti yang telah digambarkan sebelumnya, kitab ini bukanlah suatu risalah ilmiah sederhana. Kitab ini merupakan gabungan berbagai jenis tulisan yang berkaitan dengan persepsi-persepsi dan sikap-sikap dasar Israel. Dalam tulah-tulah contohnya, jelas terdapat kiasan-kiasan yang berasal dari dunia legenda. Lalu kisah penyeberangan Laut Merah merupakan dramatisasi kisah kepahlawanan. Dalam contoh lain, tata upacara Paskah misalnya, efek dari ibadat sangat jelas. Dalam hukum perjanjian, yakni pada Keluaran bab 20 ayat 22 sampai bab 23 ayat 19, dan hukum para imam, yakni Keluaran bab 25 sampai 31 dilanjutkan bab 35 sampai 40, terlihat rekayasa hukum. Dalam Keluaran bab 15 ayat 1b sampai 18, ada seorang penulis lagu. Keanekaragaman jenis tulisan dalam kitab ini memberi gambaran kesaksian tentang keanekaragaman usaha manusia untuk menangkap suatu pengalaman yang sentral dalam hidupnya. Israel telah melakukan dengan caranya sendiri. Kita sebagai pembaca harus menerima kenyataan ini dan rela diperkaya olehnya. Karena Keluaran menduduki tempat istimewa dalam iman orang Israel, maka tidak perlu merasa heran kalau di situ ditemukan banyak teolog. Para ahli tafsir biasanya menunjuk setidak-tidaknya 3 teolog yang bertanggung jawab pada penyusunan kitab ini. Yang pertama, disebut Yahwis, Y, yang menulis pada abad 10 sebelum Masehi, yakni pada saat pemerintahan Raja Daud dan Salomo mencapai puncak kejayaannya. Yang kedua adalah Elohis atau E, yang banyak merenungkan kekacauan religius dan sinkretisme pada abad 9-7 sebelum Masehi. Sinkretisme adalah suatu paham yang berupaya untuk menyelaraskan agama-agama di seluruh dunia dengan harapan terbentuknya keserasian dan keseimbangan yang menyatukan. Yang ketiga adalah Pris, Imam atau P, yang memberi gambaran pengharapan pada masa pembuangan antara abad ke-7 sampai ke-6 sebelum Masehi. Merupakan hal yang kurang tepat jika kita sebagai pembaca berusaha mengharmonisasikan pandangan-pandangan mereka yang kadangkala bertentangan itu. Lebih baik kalau perbedaan-perbedaan itu dibiarkan begitu saja. Ketiga penulis itu memang mempunyai tafsiran yang berbeda-beda. Hal itu menunjukkan bahwa mereka menilai masa lalu berdasarkan keadaan mereka dan sesuai dengan kebutuhan masa depan Israel. Penulis-penulis itu mempunyai inspirasi mereka sendiri yang tidaklah menetralisasi kecenderungan manusiawi untuk mengemukakan pandangannya. Akhirnya, kita sebagai pembaca hendaknya terbuka terhadap kitab suci sendiri. Itu berarti tidak hanya menetapkan salah satu aliran tertentu, melainkan membiarkan bermacam-macam aliran tersebut. Kisah Keluaran
masih tetap berpengaruh hingga kini, terutama di Amerika Selatan atau Amerika Latin, tempat munculnya teologi pembebasan, di mana ditekankan kesetaraan dan keadilan bagi martabat manusia. Bagi para teolog pembebasan, tugas utamanya ialah membaca kitab suci dengan terang baru, yaitu berdasarkan latar belakang penindasan yang merupakan ciri sejarah Amerika Latin. Menurut mereka, cerita kuno tentang perbudakan dan pembebasan Israel itu tetap relevan pada saat ini. Kisah itu menunjukkan bahwa pembebasan adalah suatu proses, bukan sesuatu yang bisa dicapai seketika. Pembebasan adalah keprihatinan manusia yang terus-menerus membuka kedok manipulasi terhadap orang lain dan untuk menawarkan perubahan manusiawi yang sejati. Untuk itu, Kisah Keluaran juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan nabi-nabi baru, seperti Musa misalnya. Kitab suci memperlihatkan tugas para nabi itu, yakni menyadarkan orang-orang akan penyebab penderitaan mereka. Nabi-nabi itu harus mengungkapkan tidak adanya kebebasan sejati yang sangat didambakan oleh masyarakat zaman sekarang. Orang seperti Firaun memang selalu ada. Mereka perlu segera dilepaskan dari kedoknya. Pada saat yang sama, para nabi harus berbicara soal pengharapan. Mereka dipanggil bukan hanya untuk membawa keluar bangsanya dari tempat pembuatan batu bata, melainkan juga untuk menyemangati agar mereka meraih tingkat keberadaan yang sejati, di mana kemalangan dan penderitaan yang dianggap jahat dan harapan senantiasa dapat terpenuhi. Demikianlah Musa menerobos batas-batas abad ke-13 sebelum Masehi dan membuat sabda Allah selalu mempunyai dampak baru. Rekan-rekan yang terkasih, itulah sekelumit jejak Alkitab dari kitab Keluaran. Semoga membantu rekan-rekan dalam memahami dan semakin mencintai sabda Allah di dalam Alkitab. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak pemahaman Alkitabiah baru teman-teman di kolom komentar ya. Sampai jumpa di jejak Alkitab selanjutnya. Terima kasih.